wabarakatuh. Bunga mawar di dalam taman, di tangkai bunga terdapat duri. Salam kenal wahai teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Halisa Nur Febrina dari SD Islam Darussalam Palangkaraya. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Halisa mau membawakan sebuah cerita yang berasal dari Kalimantan Tengah. Halisa mendapatkan cerita ini dari 365 Hari Keliling Nusantara yang ditulis oleh Dian Kristiani. Halisa mendapatkan buku ini dari perpustakaan SD Islam Darussalam Palangkaraya. Cerita ini tentang Nyai Balau dan Selendang Sakti. Kita mulai ya ceritanya. Pada suatu hari di daerah Telwah ada seorang perempuan cantik bernama Nyai Balau. Dia menikah dengan Kenyapi, seorang pemuda yang baik hati. Setelah bertahun-tahun menikah, akhirnya mereka memiliki seorang anak. Hati Nyai Balau amat senang. Dia sangat mendambakan seorang anak. Aku akan menjaga anak ini dengan baik, kata Nyai Balau. Kenyapi mengangguk. Sebagai ayah yang baik, Kenyapi turut membantu Nyai Balau mengasuh anaknya. Tak jarang, Kenyapi mengajaknya pergi ke sungai dan mengajarinya menangkap ikan. Suatu hari, Nyai Balau lengah. Anaknya pergi tanpa berpamitan dengannya. Tadinya Nyai Balau pikir anaknya hanya bermain di sekitar rumah. Namun sampai hari gelap, anaknya tak kunjung pulang. Suamiku, kita harus mencari anak kita, kata Nyai Balau cemas. Baiklah, ayo kita cari, sahut Kenyapi. Mereka berdua pun masuk ke dalam hutan, menyusuri sungai sambil berteriak memanggil anak mereka. Anakku, anakku, di mana dirimu? Teriak Nyai Balau. Namun sayang, tak ada jawaban. Tiba-tiba terdengar suara bisikan halus. Suara itu memanggil nama Nyai Balau. Nyai Balau, Nyai Balau, percuma kamu mencari anakmu. Anakmu telah diculik oleh Antang, kata suara itu. Ternyata suara itu berasal dari seorang nenek yang berdiri belakang mereka. Antang, siapa dia? Tanya Nyai Balau marah. Dia seorang pemuda jahat dari Juking Sopang. Hanya kamulah yang bisa merebut putramu kembali, kata nenek itu lagi. Nyai Balau menatap Kenyapi. Aku akan melakukan apa saja untuk merebut anakku kembali. Aku akan menemui Antang. Tapi kamu tak punya senjata dan tak punya ilmu bela diri, kata Kenyapi. Jangan khawatir, aku akan memberikannya senjata. Ini senjata pusaka yang sangat ampuh untuk mengalahkan musuh, kata nenek itu sambil memberikan secarik selendang kepada Nyai Balau. Nyai Balau pun pergi ke Juking Sopang. Dadanya penuh amarah. Dia harus merebut putranya kembali. Sesampainya di Juking Sopang, Nyai Balau langsung mencari Antang. Tak sulit mencari rumahnya. Semua orang tahu letak rumahnya. Rupanya Antang adalah seorang pemuda yang sering membuat masalah, bahkan desanya sendiri. Antang, keluar kamu, kembalikan anakku, teriak Nyai Balau. Antang pun keluar dari rumahnya. Kamu jangan sembarangan nuduhku. Apa buktinya? Tantangnya. Nyai Balau pun menjadi murka. Dia pun melemparkan selendangnya. Lemparannya tidak keras, namun Antang langsung tersungkur. Rupanya selendang itu benar-benar ajaib. Para penduduk Juking Sopang saling berpandangan. Mereka berbisik-bisik atas keberanian Nyai Balau. Di mana anakku? Tanya Nyai Balau sekali lagi. Kali ini Antang tak berani berbohong. Dia menunjuk ke arah rumahnya. Nyai Balau pun
langsung masuk menghambur rumahnya dan membawa anaknya keluar. Jangan sekali-kali berulah. Kalau masih berulah, rasakan sendiri akibatnya nanti. Ancam Nyai Balao sambil mengibaskan selendangnya. Keberanian Nyai Balao pun mendapatkan pujian dari para penduduk Jigin Sapang. Mereka meminta bantuan kepada Nyai Balao untuk ikut menjaga keamanan Jigin Sapang. Nyai Balao, tetaplah di sini. Tolong bantu keamanan kami. Kata para penduduk Jigin Sapang. Terima kasih atas tawaran kalian. Namun, aku harus kembali ke Tewah. Sahut Nyai Balao. Kepulangan Nyai Balao ke daerah Tewah disambut meriah oleh warga. Mereka senang Nyai Balao bisa mengalahkan Antang. Selama ini, Antang sering mengganggu penduduk Tewah. Sejak saat itu, daerah Tewah pun aman. Nah, teman-teman, itulah sedikit cerita dari Nyai Balao dan Selendang Sakti. Pesan moral yang kita dapat adalah jangan menjadi orang jahat, karena orang yang melakukan kejahatan akan lebih sial daripada orang yang diperlakukan dengan jahat. Pergi ke kebun milik petani, melihat biji selasih. Cerita saya sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.